Ada momen dalam hidup di mana kita harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua hal berjalan sesuai harapan, termasuk hubungan dengan seseorang yang pernah menjadi bagian penting dari hidup kita. Mungkin kamu pernah berada di posisi itu, berdiri di tengah persimpangan antara mempertahankan sesuatu yang sudah rapuh atau melepaskan demi kebaikan bersama. Rasanya berat, seolah-olah seluruh dunia sedang runtuh di depan mata. Tapi di balik rasa sakit itu, ada pelajaran berharga yang perlahan-lahan akan kamu pahami. Mari kita mulai dari pertanyaan yang mungkin sering muncul di kepalamu. Kenapa harus berakhir jika dulu semuanya terasa begitu indah? Kenapa janji yang pernah diucapkan seolah hanya angin lalu? Dan bagaimana cara melanjutkan hidup ketika separuh dari dirimu masih terikat pada kenangan itu? Ketika hubungan tidak berjalan seperti yang diharapkan, ada dua hal yang sering kita lupakan. Pertama, bahwa kita tidak bisa mengontrol semua hal, termasuk perasaan orang lain. Dan kedua, bahwa kenangan tidak pernah benar-benar hilang, bahkan ketika orangnya sudah tidak ada di sisi kita. Inilah yang membuat proses melepaskan begitu sulit. Kamu mencoba menghapus sesuatu yang seharusnya tidak dihapus. Kenangan itu tetap ada, tersimpan dalam hati seperti halaman buku yang tidak bisa kamu bakar. Namun, bukankah itu juga yang membuat kita manusia? Bukankah itu yang membuat hidup kita penuh warna? Meskipun kadang warna itu bukan yang kita harapkan, cobalah untuk mengingat momen-momen itu dengan cara yang berbeda. Alih-alih merasa marah atau menyesal, izinkan dirimu merasa bersyukur. Bersyukur karena kamu pernah merasakan cinta, meskipun cinta itu tidak bertahan selamanya. Bersyukur karena kamu pernah merasa begitu hidup meskipun sekarang rasanya kosong. Kenangan itu adalah bagian dari perjalananmu, dan setiap perjalanan, baik yang indah maupun yang sulit, membentuk siapa dirimu hari ini. Ada orang yang datang dalam hidup kita untuk menjadi pelajaran, ada juga yang datang untuk menjadi kenangan. Tapi keduanya sama-sama penting, sama-sama berarti, namun bukan berarti proses ini mudah. Ada malam-malam panjang di mana kamu terbangun dengan rasa sesak, bertanya-tanya apakah kamu membuat keputusan yang salah. Ada saat-saat di mana kamu melihat sesuatu yang mengingatkanmu padanya, dan tiba-tiba semuanya kembali menghantammu seperti gelombang pasang. Dan itulah kenyataannya. Melepaskan bukanlah proses yang selesai dalam sehari atau bahkan setahun. Itu adalah proses yang terus berjalan, seperti air sungai yang perlahan mengikis batu hingga bentuknya berubah. Kunci dari semua ini adalah menerima bahwa tidak apa-apa untuk merasa sakit, tidak apa-apa untuk merasa kehilangan, karena rasa sakit itu adalah bukti bahwa kamu benar-benar peduli, bahwa hubungan itu benar-benar berarti bagimu. Tetapi di sisi lain, ingatlah bahwa rasa sakit itu tidak akan selamanya tinggal di sana. Seperti luka yang perlahan sembuh, hatimu juga akan pulih, meskipun mungkin meninggalkan bekas. Dan bekas itu, percaya atau tidak, adalah sesuatu yang suatu hari nanti akan kamu lihat dengan rasa bangga. Karena bekas itu adalah tanda bahwa kamu pernah bertarung dan kamu menang. Kamu berhasil melewati sesuatu yang terasa mustahil untuk dilalui. Mungkin kamu tidak akan pernah bersamanya lagi. Mungkin jalan hidup kalian sudah berpisah, seperti dua cabang pohon yang tumbuh ke arah yang berbeda. Tetapi itu tidak mengurangi nilai dari apa yang pernah kalian miliki.
Kenangan itu akan selalu ada, seperti foto lama yang kamu simpan di album. Tidak perlu kamu lihat setiap hari, tapi kamu tahu bahwa itu ada di sana, menjadi bagian dari cerita hidupmu. Dan ketika kamu melihatnya kembali suatu hari nanti, kamu tidak akan merasa sedih lagi. Kamu akan merasa damai, karena kamu tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan alasan. Bahkan jika alasan itu belum kamu pahami sekarang, hidup adalah tentang terus berjalan, bukan tentang melupakan, tapi tentang menerima. Menerima bahwa setiap orang yang datang ke dalam hidupmu memiliki peran masing-masing, dan peran itu tidak selalu bertahan selamanya. Menerima bahwa cinta, meskipun indah, tidak selalu cukup untuk mempertahankan hubungan. Dan menerima bahwa kamu layak mendapatkan kebahagiaan, bahkan jika kebahagiaan itu tidak datang dari orang yang pernah kamu cintai. Jadi, jika kamu sedang berjuang untuk melepaskan, izinkan aku mengatakan ini: tidak apa-apa untuk merasa hancur, tidak apa-apa untuk merasa rapuh, karena di balik semua itu ada kekuatan yang sedang tumbuh dalam dirimu. Kamu tidak kehilangan dirimu sendiri hanya karena kehilangan seseorang. Kamu sedang menemukan dirimu yang baru, versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semuanya, termasuk rasa sakit ini, adalah bagian dari perjalanan menuju versi terbaik dirimu. Tetaplah percaya bahwa yang terbaik selalu menunggumu di depan sana, meskipun jalannya tidak selalu terlihat sekarang. Dan selama perjalanan itu, biarkan kenangan menjadi teman, bukan musuh. Biarkan mereka mengingatkanmu akan betapa berharganya cinta, bahkan ketika cinta itu sudah pergi. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa lama kamu bersama seseorang, tapi tentang seberapa dalam kamu mencintai dan dicintai. Itu adalah warisan yang tidak akan pernah hilang, tidak peduli sejauh apapun kalian berpisah. Ketika semua sudah berlalu, kamu mungkin bertanya-tanya, apa yang sebenarnya tersisa dari semua ini? Jawabannya adalah dirimu sendiri. Kamu yang pernah mencintai sepenuh hati, kamu yang pernah memberi tanpa meminta balasan, kamu yang mungkin pernah jatuh berkali-kali, tetapi selalu memilih untuk bangkit. Semua itu adalah hal yang tidak bisa diambil oleh siapapun, termasuk oleh perpisahan. Ada kekuatan luar biasa dalam proses menerima. Kamu mungkin belum menyadarinya, tapi di tengah kerentananmu ada keberanian yang terus tumbuh. Setiap air mata yang jatuh adalah pengingat bahwa kamu tidak menyerah. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju hari-hari baru adalah bukti bahwa kamu memilih untuk terus melangkah, meskipun rasanya berat. Terkadang kita terlalu sibuk melihat ke belakang, sehingga lupa untuk memperhatikan apa yang ada di depan kita. Kehilangan seseorang memang meninggalkan ruang kosong, tetapi ruang itu juga bisa menjadi tempat untuk hal-hal baru masuk. Bukan berarti menggantikan apa yang sudah pergi, tetapi melengkapi hidupmu dengan cara yang berbeda. Kamu tidak pernah tahu siapa atau apa yang sedang menunggumu di ujung jalan ini. Kehilangan adalah guru yang diam-diam mengajarkanmu tentang pentingnya menghargai momen. Tidak ada yang benar-benar milik kita selamanya, dan itu bukan hal yang buruk. Justru karena segalanya sementara, setiap momen
menjadi lebih berharga. Kenangan yang dulu menyakitkan suatu saat akan menjadi bagian dari cerita yang kamu ceritakan dengan senyuman. Cerita tentang bagaimana kamu pernah mencintai, pernah berjuang, dan akhirnya tumbuh menjadi seseorang yang lebih kuat. Namun, sebelum itu terjadi, izinkan dirimu untuk merasa. Jangan memaksa dirimu untuk langsung melupakan, karena melupakan bukanlah solusi. Yang perlu kamu lakukan adalah menerima bahwa hal itu memang pernah terjadi. Menerima bahwa ada bagian dari hidupmu yang tidak sesuai harapan, dan itu tidak apa-apa. Hidup memang penuh dengan ketidakpastian, dan justru disitulah letak keindahannya. Ketika kamu akhirnya bisa menerima, kamu akan menyadari bahwa hidup tidak berhenti hanya karena satu babak telah selesai. Ada saatnya kamu akan melihat ke cermin dan melihat seseorang yang berbeda. Seseorang yang tidak lagi dibebani oleh rasa kehilangan, tetapi dipenuhi oleh rasa syukur. Syukur karena kamu pernah merasakan cinta. Syukur karena kamu punya kenangan yang indah untuk dikenang. Dan syukur karena kamu berhasil melewati semuanya. Bahkan ketika rasanya mustahil untuk melakukannya, di tengah semua itu, jangan lupa untuk memberi ruang bagi dirimu sendiri. Ruang untuk bermimpi lagi, ruang untuk mencintai dirimu sendiri, dan ruang untuk menerima bahwa kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Dunia ini terlalu luas untuk dihabiskan hanya dengan berfokus pada apa yang sudah hilang. Di luar sana, ada begitu banyak hal yang menunggumu, hal-hal yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tetapi kamu hanya bisa menemukan semua itu jika kamu berani melepaskan apa yang tidak lagi menjadi milikmu. Perjalanan ini bukan tentang melupakan, tetapi tentang melanjutkan. Dan melanjutkan tidak berarti kamu menghapus kenangan. Justru sebaliknya, kamu membawanya bersamamu sebagai pengingat bahwa hidup ini adalah kumpulan dari berbagai momen, baik yang indah maupun yang sulit. Semua momen itu adalah bagian dari cerita hidupmu, dan kamu adalah penulisnya. Kamu punya kendali untuk menentukan bagaimana cerita ini akan berlanjut. Jadi, jika hari ini kamu merasa lelah, merasa kehilangan arah, ingatlah bahwa ini hanyalah satu bagian dari perjalanan panjangmu. Kamu tidak sendirian. Banyak orang di luar sana yang juga sedang berjuang, dan suatu hari nanti kalian akan saling bertemu dan saling menguatkan. Hingga saat itu tiba, teruslah melangkah. Satu langkah kecil sekalipun sudah cukup, karena setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan menyadari bahwa semua rasa sakit ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Awal dari versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Kamu akan melihat ke belakang dan merasa bangga. Bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tetapi karena kamu selalu memilih untuk bangkit. Kamu adalah bukti bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Kamu adalah bukti bahwa cinta, meskipun tidak abadi, adalah sesuatu yang tetap layak diperjuangkan. Dan pada akhirnya, kenangan itu akan selalu ada, bukan sebagai sesuatu yang menyakitimu, tetapi sebagai pengingat bahwa kamu pernah hidup, pernah mencintai, dan pernah menjadi bagian dari sesuatu yang indah.
Kenangan itu adalah milikmu selamanya. Ketika kamu mulai merangkul apa yang telah terjadi, kamu mungkin akan menemukan bahwa kehilangan justru memberikan ruang bagi dirimu untuk lebih mengenal siapa kamu sebenarnya. Dalam keheningan setelah perpisahan, ada suara kecil dalam dirimu yang mulai berbicara, mengajarkanmu untuk memikirkan kembali apa yang sebenarnya kamu inginkan dari hidup ini. Hubungan yang pernah ada mungkin mengajarkanmu tentang cinta, tapi kehilanganlah yang mengajarkanmu tentang keberanian untuk mencintai diri sendiri. Seringkali kita lupa bahwa cinta tidak hanya datang dari orang lain. Cinta juga datang dari cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Cara kita menerima segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Ketika kamu mulai memberikan cinta itu untuk dirimu sendiri, kamu akan menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus kamu cari dari luar. Kebahagiaan adalah sesuatu yang bisa kamu ciptakan, dimulai dari hal-hal kecil yang membuatmu merasa utuh. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk mencintai orang lain hingga melupakan dirimu sendiri. Perpisahan ini, seberat apapun rasanya, adalah kesempatan bagimu untuk memperbaiki hubunganmu dengan dirimu sendiri. Mulailah dari hal-hal sederhana. Luangkan waktu untuk melakukan apa yang kamu sukai. Beri dirimu ruang untuk bermimpi lagi. Dan jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Dunia ini penuh dengan kemungkinan. Dan hanya dengan membuka dirimu, kamu bisa menemukan keajaiban yang menunggumu di luar sana. Saat kamu melangkah maju, kamu mungkin akan menghadapi ketakutan baru. Takut untuk memulai kembali, takut untuk mencintai lagi, takut untuk membuka hatimu pada kemungkinan terluka. Ketakutan itu adalah hal yang wajar, tetapi jangan biarkan mereka menghentikanmu. Ketakutan hanya akan menguasaimu jika kamu memilih untuk berhenti. Tapi jika kamu memilih untuk melangkah maju, meskipun merasa takut, kamu akan menemukan bahwa keberanian selalu ada di sisi yang lain. Setiap langkah yang kamu ambil menuju penyembuhan adalah sebuah kemenangan kecil yang layak dirayakan. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri jika proses ini memakan waktu lebih lama dari yang kamu harapkan. Tidak ada aturan baku tentang seberapa cepat kamu harus sembuh, karena setiap orang memiliki caranya masing-masing. Yang terpenting adalah kamu terus melangkah, meskipun terkadang langkah itu terasa berat. Di tengah proses ini, kamu mungkin akan menemukan kebahagiaan dalam bentuk-bentuk yang tidak pernah kamu duga. Mungkin itu adalah tawa kecil saat kamu bertemu teman lama, atau rasa tenang yang datang ketika kamu menikmati secangkir kopi di pagi hari. Hal-hal kecil seperti ini seringkali kita abaikan, tetapi justru merekalah yang mengingatkan kita bahwa hidup tidak harus selalu besar dan dramatis untuk menjadi berarti. Dan suatu hari nanti, ketika luka itu tidak lagi terasa perih, kamu akan melihat bahwa apa yang pernah kamu anggap sebagai akhir ternyata hanyalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Kamu akan menyadari bahwa kehilangan adalah bagian dari perjalanan yang membantu membentuk dirimu menjadi seseorang yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih penuh cinta. Ketika kamu akhirnya sampai di titik itu, jangan lupa untuk berterima kasih pada dirimu sendiri. Terima kasih karena tidak menyerah. Terima kasih karena terus mencoba. Dan terima kasih karena memilih untuk percaya bahwa hidup ini masih memiliki banyak hal indah untuk ditawarkan.
Kamu adalah bukti bahwa bahkan dalam kegelapan selalu ada cahaya yang bisa ditemukan. Dan cahaya itu, meskipun awalnya kecil, akan terus tumbuh hingga akhirnya menerangi seluruh jalanmu. Hidup ini adalah perjalanan yang tidak pernah berhenti, dan setiap perpisahan hanyalah satu bab dari cerita yang jauh lebih besar. Kenangan akan selalu ada, tetapi bukan untuk membebanimu. Mereka ada untuk mengingatkanmu bahwa kamu pernah melewati sesuatu yang sulit dan keluar darinya sebagai versi dirimu yang lebih baik. Jadi, teruslah berjalan. Dunia ini terlalu indah untuk kamu lewatkan, hanya karena kamu terlalu sibuk melihat ke belakang. Masa depanmu menunggu, dan itu adalah tempat di mana segala sesuatu menjadi mungkin. Dan di tengah perjalanan yang penuh liku ini, kamu akan mulai memahami bahwa kehilangan bukanlah kegagalan. Kehilangan adalah bagian dari siklus kehidupan yang membawa kita pada makna yang lebih dalam. Dalam setiap kepergian, ada pembelajaran. Dalam setiap kesedihan, ada kebijaksanaan yang menunggu untuk ditemukan. Kamu akan sampai pada titik di mana kamu tidak lagi memandang masa lalu sebagai beban, tetapi sebagai landasan tempatmu berdiri lebih teguh hari ini. Sebagai manusia, kita cenderung terjebak pada gagasan bahwa kebahagiaan hanya bisa ditemukan di luar diri kita. Tapi kenyataannya, kebahagiaan sejati dimulai dari dalam. Perpisahan mengajarkanmu bahwa kamu tidak membutuhkan validasi dari orang lain untuk merasa utuh. Kamu adalah seseorang yang lengkap, bahkan tanpa seseorang di sisimu. Kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan kebahagiaanmu sendiri. Dan itu adalah hal yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Mungkin kamu merasa ragu untuk percaya pada masa depan, karena rasa sakit yang pernah kamu alami terasa begitu mendalam. Tapi ingat, rasa sakit itu hanyalah pengingat bahwa kamu sedang tumbuh. Seperti tanaman yang membutuhkan waktu untuk berakar sebelum mekar, kamu juga sedang melalui proses yang sama. Biarkan dirimu tumbuh dengan caramu sendiri, dalam waktu yang kamu butuhkan. Tidak perlu terburu-buru, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bagian dari perjalananmu menuju kebahagiaan. Dan ketika kamu mulai membuka dirimu pada dunia lagi, kamu akan melihat bahwa hidup penuh dengan peluang untuk mencintai. Bukan hanya mencintai seseorang, tetapi juga mencintai hal-hal kecil yang sering terlupakan. Nikmati cahaya matahari pagi yang menyentuh wajahmu, suara hujan yang menenangkan, atau senyum dari orang asing yang kebetulan kamu temui di jalan. Cinta ada di mana-mana, jika kamu bersedia melihatnya. Jika suatu hari nanti kamu merasa lelah, ingatlah bahwa istirahat adalah bagian dari perjalanan. Kamu tidak harus selalu kuat, karena menjadi manusia berarti menerima bahwa kita juga memiliki batas. Tetapi meskipun begitu, jangan biarkan kelelahan itu membuatmu berhenti. Berikan dirimu waktu untuk bernapas, untuk memulihkan energi, dan kemudian lanjutkan lagi. Karena di ujung perjalanan ini ada sesuatu yang indah yang menunggumu. Sebagai penutup, izinkan aku mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang yang juga sedang berjuang melewati masa-masa sulit, dan bersama-sama kita adalah bukti bahwa rasa sakit bisa diubah menjadi kekuatan. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri, karena kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Setiap hari yang kamu lalui adalah sebuah kemenangan, dan setiap langkah yang kamu ambil mendekatkanmu pada kehidupan yang lebih baik. Percayalah, cinta yang lebih besar
dan lebih indah sedang menantimu, bukan hanya dari orang lain, tetapi dari kehidupan itu sendiri. Dan pada saat itu tiba, kamu akan menyadari bahwa semua rasa sakit ini tidak sia-sia. Semuanya membawamu ke tempat di mana kamu seharusnya berada. Tempat di mana kamu bisa hidup dengan damai, penuh dengan cinta, dan bebas menjadi dirimu sendiri. Jadi, mulai hari ini, mulailah berbicara dengan dirimu sendiri dengan cara yang lebih lembut. Beri dirimu cinta yang selama ini mungkin kamu lupakan. Beri dirimu pengertian yang kamu harapkan dari orang lain. Karena pada akhirnya, dirimu sendiri adalah teman terbaik yang akan selalu ada untukmu. Dan dengan langkah kecil yang penuh harapan, kamu akan melihat bahwa dunia ini memiliki lebih banyak kebaikan daripada yang pernah kamu bayangkan. Masa depan adalah milikmu, dan kamu memiliki kuasa untuk menjadikannya seindah yang kamu inginkan.